Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga minyak goreng subsidi minyak kita makin mahal. Warga beralih kembali menggunakan minyak goreng curah yang lebih murah. Tak pernah ajukan kartu kredit, mantan camat di Salatiga tiba-tiba dapat tagihan 103 juta rupiah. Pemerintah Kota Solo dorong terapi renang dan pijit untuk balita gizi buruk atau TENKES. Pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil ditangkap di sebuah SPBU di Demak. Pelaku ditangkap oleh korbannya yang memanfaatkan sistem pemosisi global atau GPS dari laptop yang dicuri. Pria yang digelandang sejumlah anggota polisi ini adalah pelaku pencurian dengan modus pecah kaca. Ia diringkus di SPBU Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Demak. Pelaku bisa ditangkap karena korban melacak laptopnya. Didampingi polisi, pelaku akhirnya tertangkap. Pencurian sendiri terjadi di Jalan Semarang Purwodadi di sebuah toko di daerah Desa Kembangunan, Kecamatan Meranggen. Saat itu korban memarkirkan kendaraannya di sebuah bidang kosong yang sepi. Selain laptop, korban juga kecurian ponsel dan uang tunai. Karena parkir nggak muat, parkirnya di sini. Setelah pulang dari berkunjung mau ke Sepulang, ternyata mobil udah dibobol. Isinya apa, Bu? Isinya laptop dan lain-lain termasuk tas, dompet. Terus? Ya itu setelah dilacak ternyata posisi laptop masih nyala, jadi karena ada GPS bisa dilacak. Ini kejadian udah berapa kali, Bu? Sekali, Pak. Dan sekali ini ya? Kapolsek Meranggen mengatakan pelaku adalah warga Jambi dan kerap beraksi seorang diri. Polisi masih memeriksa pelaku untuk menggali tempat pencurian lain yang pernah jadi sasaran pelaku. Kejadiannya di Meranggen, namun ditangkap di Wonosalam. Saat ini baru kami lakukan proses penyidikan dan mungkin kami kembangkan. Kalau untuk sementara pengakuan pelaku berapa kali nih? Di wilayah Meranggen ini baru sekali. Kalau yang lain? Yang lain belum ada pengakuan 2 kali. Pelaku kini ditahan di rutan Mapolres Demak. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Tidak punya kartu kredit, tiba-tiba mantan camat Sido Mukti Salatiga mendapat tagihan 103 juta rupiah. Ia pun melapor ke pihak berwajib karena menduga pihak bank menyalahgunakan data nasabah. Mantan camat Sidomukti Ignatius Kuncoro bisa dikatakan bernasib sial. Secara mengejutkan, ia menerima surat tagihan kartu kredit sebesar 103 juta rupiah. Surat itu dilayangkan setelah tak membayar selama 999 hari. Tagihan ini membuat dirinya heran karena ia tak memiliki kartu kredit. Akhirnya ia memutuskan ke bank bersangkutan untuk memastikan tagihan kartu kredit itu. Pertemuan dengan pihak bank yang ada di Salatiga menguak sejumlah hal janggal. Sebab kartu kredit yang terbit sejak 7 Februari 2021 itu bertepatan saat dirinya tengah menjalani isolasi karena COVID-19. Selain itu jabatannya sebagai camat juga telah berakhir sejak 2002 dan pensiun pada 2009. Ia menduga ada penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan pihak bank. Memang ada kejanggalan-kejanggalan. Diambil dari Bank Mandiri sendiri. Kan gitu. Ya, karena data saya kan di sana ada. Berarti ada kebocoran data. Di banknya sendiri itu ada kebocoran data. Yang sekarang ini di Indonesia baru diributkan. Data pribadi saya bisa mencuat. Bisa terekspos, bisa terekam, bisa dicuri oleh orang lain. Yang tidak lain pasti itu adalah orang bank. Karena tak mendapatkan jawaban dan penyelesaian masalah yang memuaskan, Ignatius akhirnya menyomasi pihak bank. Pihak bank diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan kasus ini dan jika tidak akan dibawa ke meja hijau. Akan kita berikan tenggat waktunya, itu 3 kali 24 jam kita minta jawaban
Kalau memang tidak ada tanggapan, segera kita lakukan langkah hukum yang lebih tegas, yaitu kita lapor ke kepolisian, karena data nasabah ini tidak boleh keluar. Data nasabah ini tidak boleh bocor. Data ini tidak boleh disalahgunakan. Ya. Juga kita akan melakukan gugat perbuatan melawan hukum. Karena apa? Sudah timbul kerugian, nama baik imaterial. Usai pensiun, Ignatius menjalani profesi sebagai advokat. Dengan adanya kasus tagihan kartu kredit hingga 103 juta rupiah dinilai bisa mempengaruhi nama baiknya. Sementara pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit belum buka suara terkait kasus ini. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Untuk mencegah perundungan di sekolah, polisi gelar sosialisasi kepada patroli keamanan sekolah sekota Salatiga. Selain itu, para PKS juga ditunjukkan cara berkendara motor yang benar dan sesuai aturan. Jangan sampai ukurnya tengah dah, jangan. Mempraktikkan cara memakai helm yang benar ini dilakukan di hadapan para patroli keamanan sekolah atau PKS dari berbagai sekolah di Salatiga. Tak hanya memakai helm, Polres Salatiga juga mengajarkan cara berkendara yang baik sesuai aturan berlalu lintas. Kegiatan ini jadi bagian dalam sosialisasi anti perundungan yang digelar di halaman kantor Satlantas Polres Salatiga 23 Juli lalu. Sosialisasi ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan dan kejahatan kepada anak, baik di lingkungan sekolah dan keluarga. Dalam kesempatan ini, PKS juga diberikan buku saku yang berisi tentang jenis perundungan dan cara penanganan dan pencegahan, serta hukuman yang pantas bagi pelaku perundungan. Kegiatan ini kita laksanakan bersama pelajar-pelajar SMA di seluruh kota Salatiga. Jumlah pelajar yang datang hari ini adalah sekitar 90 orang. Ini adalah pelajar yang memang terpilih untuk menjadi anggota PKS dan duta untuk zero bullying. Kita berharap dengan kegiatan seperti ini merupakan titik awal kita tingkatkan bagaimana agar semua pelajar di kota Salatiga ini tertib dalam berlalu lintas. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah kekerasan kepada anak untuk usia di bawah 18 tahun di Salatiga tercatat meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan 31 kasus. Lewat sosialisasi anti perundungan diharapkan menjadi titik awal bagi pelajar untuk mempunyai budi pekerti sehingga tidak melakukan perundungan di sekolah ataupun lingkungan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Jalan atau melihat jalan jalur sebelah kiri sambil. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil rombongan pengantar jenazah terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, kilometer 496 Boyolali. 8 penumpang selamat. Pemerintah Kota Solo dorong terapi renang dan pijit untuk balita gizi buruk atau TENKES. Warga berebut gunungan hasil bumi dan nasi tumpeng dalam tradisi syukuran Desa Selo Boyolali.